连张山峰这种废物都拿来当借口，要你们何用？为什么？因为我。 Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Terutama buat kalian kaum rebahan yang selalu nongkrong depan HP. Admin berdoa semoga kalian selalu baik-baik saja. Kali ini admin akan menceritakan sebuah donghua yang berjudul Spirit Guardian. Alangkah baiknya sebelum kalian nonton video ini, tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu agar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Langsung saja tanpa ngoceh-ngoceh lagi, kita masuk ke ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan Jiran yang merasakan ada yang aneh dengan benih Spirit Tree. Dengan susah payah dia lalu beranjak dari tempat tidurnya. Sementara Mingyue masih memegang benih Spirit Tree dengan sedikit senyum di wajahnya. Dia lalu beranjak pergi dan meninggalkan Jan Sanfeng. Melihat Mingyue membawa benih Spirit Tree, Jan Sanfeng lalu berusaha untuk mengambilnya. Akan tetapi karena dia terluka, dia lalu pingsan. Setelah Mingyue pergi, lalu datang Jiran yang menghampiri Jan Sanfeng. Jiran lalu mencoba membangunkan Jan Sanfeng. Karena Jan Sanfeng terluka, Jiran pun lalu memeriksa luka Jan Sanfeng terlebih dahulu. Pada saat yang sama lalu datang teman Jan Sanfeng yang langsung menanyakan kondisinya. Kemudian Jiran menjelaskan kalau esensi benih Spirit Tree masuk ke jantungnya melalui luka dan melindunginya. Lalu dia menanyakan Mingyue kepada Jiran. Akan tetapi Jiran tidak mengetahuinya. Pada saat yang sama lalu datang teman Jan Sanfeng yang langsung mengobatinya. Kemudian Jiran mengatakan kalau dia akan mengejar Mingyue. Akan tetapi karena dia belum pulih, jadi Jiran kembali pingsan. Di sisi lain terlihat Chen Wupo yang sedang dimarahi oleh Jing Yinghua. Karena dengan banyaknya pasukan, Chen Wupo tidak bisa menangkap Jiran. Chen Wupo lalu beralasan kalau bukan karena Jan Sanfeng, dia pasti bisa menangkap Jiran. Tapi Jing Yinghua tidak terima dengan alasan yang dilontarkan oleh Chen Wupo. Jing Yinghua lalu memerintahkan Chen Wupo untuk menjaga jalan masuk ke tanah suci Spirit Tree dan kembali melakukan pengejaran untuk Jiran. Saat Chen Wupo keluar dari ruangan Jing Yinghua, dia berpapasan dengan Li Ji. Dan dia langsung memberi hormat kepadanya. Setelah itu Li Ji menanyakan kondisi dari Jing Yinghua. Jing Yinghua lalu menyuruh Li Ji untuk duduk. Dia juga langsung mengobati Li Ji. Pada saat mengobati Li Ji, Jing Yinghua menyuruhnya untuk menunggu sampai dia berhasil menyerap benih Spirit Tree agar bisa menghidupkan Li Ji kembali. Saat itu dia juga menjelaskan kalau setengah dari teknik surgawinya jatuh ke bumi. Setelah itu Li Ji menanyakan rumor yang mengatakan kalau Jing Yinghua tidak peduli dengan Spirit World dan hanya mementingkan diri sendiri. Kemudian Jing Yinghua menjelaskan kalau awalnya dia hanya merebut Spirit Tree dan bumi. Akan tetapi putri tertua telah memihak bumi. Jing Yinghua lalu memperingatkan Li Ji kalau klan bulan awalnya milik keluarga mereka. Jing Yinghua juga memerintahkan untuk membunuh semua orang yang mendukung Liu Zi, karena sekarang dialah kaisar bulan. 我晋影花才是月族的月皇。是。 Cerita lalu berpindah ke Jan Sanfeng yang mulai sadar dari pingsannya.
Pada saat yang sama Jiran juga tersadar dari pingsannya. Setelah terbangun, Jan Sanfeng mengingat semuanya dan mengatakan kalau Ming Yue menikamnya dan membawa pergi benih spirit tree, sehingga membuat Jiran menjadi kaget. Jiran lalu menanyakan soal Ming Yue yang berasal dari keluarga kekaisaran Kuanyang. Jiran juga mengatakan kalau ingin klan Xuanyang kembali mendominasi, maka benih spirit tree cukup untuk tawar-menawar. Mendengar itu, Jan Sanfeng dan temannya tidak percaya dengan apa yang dikatakan Jiran. Pada saat yang sama lalu datang teman Jan Sanfeng yang memberitahu kalau Jan Sanfeng dan Jiran telah menjadi buronan. 不好了，申风哥和冉姐被通缉了。 Kemudian teman Jan Sanfeng yang gendut memeriksa poster buronan itu, yang mana Jan Sanfeng dihargai 100 koin spirit. Akan tetapi Jiran langsung menanyakan Ming Yue, akan tetapi teman Jan Sanfeng tidak mengetahuinya. Orang yang membawa poster itu lalu menanyakan apa yang telah terjadi. Setelah dijelaskan, dia menjadi kaget dan tidak percaya. Kemudian Jiran mengatakan kalau ada 3 alasan Ming Yue mengambil benih spirit tree, yaitu untuk menanamnya, menghancurkannya, dan menyerapnya. Lalu teman bertopi kuning itu menanyakan kenapa Ming Yue menginginkan benih spirit tree. Jiran lalu menjelaskan kalau semuanya berawal dari perang antara klan Matahari dan klan Bulan, yang menyebabkan tidak seimbangnya spirit power sampai harus mengambil spirit tree bumi. Dan setelah itu Liu Zi mengorbankan diri. Yang kemudian Jing Jinghua ingin merebut kekuasaan, akan tetapi dia ditahan oleh Cheng Lin, sementara dia sendiri lari bersama spirit tree. Setelah menjelaskan semuanya, Jiran mengatakan kalau prioritasnya kali ini adalah menemukan Ming Yue dan kembali mengambil spirit tree untuk mencegah orang dari Spirit World kembali menyerang bumi. Akan tetapi saat ini mereka tidak punya petunjuk tentang Ming Yue. Mendengar itu, si gendut mengeluarkan laptopnya yang berisi spirit power. Lalu dia membuka laptopnya dan memasukkan kata sandi. Akan tetapi datanya tidak terbuka karena tidak ada internet di sana. Kemudian terdengar suara ketukan pintu dari luar. Saat si gendut membuka pintunya, terlihat seorang wanita yang menanyakan Yang Mulia Xuan Yue. Akan tetapi si gendut tidak tahu orang yang dimaksud oleh wanita itu, sehingga dia menutup pintu. Akan tetapi wanita itu tidak mau menyerah dan kembali mengetuk pintu. Saat pintu terbuka, wanita itu langsung menerobos masuk ke dalam. Dia lalu mengambil lencana yang ada pada Jan Sanfeng, lalu menanyakan pemilik lencana itu. Mengetahui lencana itu milik Ming Yue, dia lalu menanyakan keberadaannya. Akan tetapi tidak ada yang memberitahunya. Sehingga dia menjadi kesal dan menyerang teman Jan Sanfeng dan mengunci leher si gendut dengan pedangnya. Cerita lalu berpindah pada seorang wanita yang sedang duduk dan memandang langit. Tak lama kemudian lalu datang Ming Yue atau juga Putri Xuan Yue. Kemudian dia mengeluarkan benih spirit tree lalu pergi mengikuti wanita bertopeng itu untuk menemui seorang patriark keluarga. 祖师大人，玄月公主来了。 Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan kelanjutannya di part berikutnya. Nah, segitu dulu alur cerita Spirit Guardian episode kali ini ya sob. Jika kalian suka, admin akan dengan senang hati untuk melanjutkan ceritanya.
Jangan lupa tinggalkan bacotan kalian di kolom komentar agar channel ini bisa terus berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya.